Halo semuanya, pada soal ini kita akan belajar salah satu soal UTBK di tahun 2018. Yuk kita langsung aja ke soalnya. Organel yang mempunyai ribosom dan dianggap mirip organisme prokariotik sel tunggal adalah, di sini ada 5 opsi organel. Dan dari 5 organel ini kita harus memilih organel mana nih yang mempunyai ribosom. Kita coba lihat masing-masing organel terlebih dahulu ya. Pertama, untuk nukleus. Struktur dari nukleus seperti ini. Nukleus memiliki selubung nukleus yang berfungsi untuk melindungi nukleus. Kemudian ada porinukleus yang berfungsi sebagai tempat jalan atau keluarnya suatu zat atau ion atau molekul. Lalu ada nukleolus. Nukleolus itu adalah anak inti. Kemudian ada nukleoplasma atau cairan yang berada di dalam nukleus. Dan ada kromatin yang di dalamnya mengandung DNA. Kalau kita lihat dari bagian-bagian nukleus, ternyata nukleus tidak memiliki ribosom. Jadi bisa dipastikan jawabannya bukan nukleus. Nukleus kita lewat ya. Kemudian kita lihat struktur dari lisosom. Struktur lisosom seperti ini. Lisosom di dalamnya itu memiliki enzim hidrolitik. Karena fungsi dari lisosom itu adalah untuk pencernaan intraseluler atau pencernaan yang terjadi di dalam sel. Maka dari itu di dalamnya banyak sekali enzim pencernaan atau enzim yang bisa menghidrolisis suatu zat atau molekul yang dinamakan sebagai enzim hidrolitik. Kalau kita lihat dari strukturnya, di dalam lisosom itu hanya ada membran lisosom sebagai pelindung, lalu ada protein transport, kemudian ada juga enzim hidrolitik, jadi tidak ada ribosom. Berarti jawabannya bukan lisosom juga, jadi kita langsung lewatin aja lisosom. Yang ketiga, ada mitokondria. Kita lihat struktur dari mitokondria seperti ini. Mitokondria tersusun dari 2 lapis membran. Ada membran luar dan membran dalam. Di antara 2 membran tersebut disebut sebagai ruang intermembran. Kemudian, struktur membran dalam dari mitokondria adalah berlekuk-lekuk atau kristal. Lalu di dalam membran dalamnya itu ada matriks yang berupa cairan. Kemudian di dalam matriks tersebut ada ribosom dan DNA. Nah, di sini mitokondria punya ribosom ya. Jadi sekarang untuk mitokondria kita keep dulu jawabannya ya. Kita cek organel yang lainnya lagi. Ada badan Golgi dan retikulum endoplasma. Untuk badan Golgi kita lihat strukturnya seperti ini. Badan Golgi itu merupakan tempat modifikasi protein. Jadi nanti protein yang berasal dari ribosom akan dimodifikasi di badan Golgi, kemudian diubah menjadi enzim, hormon, dan zat-zat lainnya. Tergantung kebutuhan. Oke, bagian-bagian dari badan Golgi ada vesicle secretory atau kantung yang berfungsi untuk mengangkut protein dari ribosom. Nanti kantung tersebut akan dimasukkan ke dalam badan Golgi melalui sisi trans. Dari sisi trans, kantung tersebut akan masuk ke lumen untuk dimodifikasi dan produknya akan keluar lewat sisi cis. Nah, produk hasil dari modifikasi protein di badan Golgi diangkut oleh vesicle transport. Oh iya, struktur dari badan Golgi itu seperti membran berlipat-lipat atau kita bisa sebut sebagai sisterna. Kalau kita lihat dari strukturnya ini, di dalam badan Golgi tidak ada ribosom. Jadi kita langsung aja ke retikulum endoplasma, organel yang terakhir. Retikulum endoplasma itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Perbedaannya adalah dari ribosom yang menempel. Kalau retikulum endoplasma kasar disebut kasar karena pada permukaan retikulumnya itu ada ribosom yang menempel di sana. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak ada ribosom yang menempel di sana. Nah, karena di bagian retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, jadi salah satu fungsi dari retikulum endoplasma kasar adalah untuk sintesis protein. Nah, berarti di sini kita punya 2 organel yang memiliki ribosom. Ada mitokondria dan ada retikulum endoplasma. Anggaplah yang E itu maksudnya adalah retikulum endoplasma kasar ya. Jadi kita pilih yang mana nih? Yang C atau yang E? Oke, kita lihat dari clue soal yang kedua, yaitu organel tersebut dianggap mirip organisme prokariotik sel tunggal. Seperti yang kita tahu, organisme prokariotik sel tunggal maksudnya adalah makhluk hidup, seperti bakteri. Bakteri itu adalah prokariotik sel tunggal. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah memiliki sel yang di dalamnya mengandung DNA. Berarti kita cari nih di antara kedua organel ini, mitokondria dan retikulum endoplasma, yang mana yang memiliki ribosom dan juga memiliki DNA. Dan jawabannya adalah mitokondria. Berarti jawabannya yang C ya.
Nah, sebenarnya hal ini berkaitan dengan teori endosimbion yang akan dipelajari di materi kelas 12 bab evolusi. Jadi kurang lebih seperti ini. Pada teori endosimbion, ilmuwan itu beranggapan bahwa dahulu organisme yang ada di muka bumi itu hanya organisme prokariotik aja, sedangkan organisme eukariotik tidak ada. Dan organisme prokariotiknya ini pun ukurannya berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian ternyata organisme prokariotik yang besar itu memakan organisme prokariotik yang kecil. Dan setelah dimakan, ternyata organisme prokariotik kecil ini tidak bisa dicerna secara sempurna di dalam tubuh organisme prokariotik besar. Dan malah hidup di dalam prokariotik besar tersebut. Kemudian lama-kelamaan berubah menjadi mitokondria atau kloroplas tergantung dari jenis prokariotik kecilnya. Kalau prokariotik kecil tersebut bisa melakukan fotosintesis, berarti akan menjadi kloroplas. Tapi kalau tidak, berarti akan menjadi mitokondria. Nah, jadi ini sedikit informasi tentang teori endosimbion yang ada pada bab evolusi. Mungkin nanti akan kakak buat video tersendiri untuk memperjelas teori endosimbion ini. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di soal selanjutnya.